Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Revinda Ceserwandari dengan NIM 2331188 akan menjelaskan tentang metode MAUT tentang pemilihan bibit singkong. Jadi di sini saya menjelaskan tentang latar belakang. Pertama-tama latar belakangnya itu sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah tanaman singkong atau Manihot esculenta. Singkong memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan baku industri, pakan ternak, serta sumber energi alternatif. Tingginya permintaan terhadap hasil panen singkong menuntut petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen melalui penerapan teknik budaya yang tepat. Lalu di sini rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses pemilihan bibit tanam singkong yang tepat berdasarkan berbagai kriteria yang mengaruhi kualitas dan produktivitas tanaman. Yang kedua, bagaimana penerapan metode multi atribut utility theory dalam proses pengambilan keputusan pemilihan bibit tanam singkong. Lalu yang ketiga, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang mampu membantu petani atau pengguna dalam menentukan bibit tanaman singkong terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, bagaimana hasil penerapan metode MAUT dalam memberikan rekomendasi bibit tanam singkong yang lebih objektif, efektif, dan akurat. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menganalisis kriteria yang digunakan dalam proses memilih bibit tanaman singkong. 2. Untuk menerapkan metode multi atribut utility theory dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pengguna dalam menentukan bibit tanam singkong. Yang keempat, untuk mengetahui asal penerapan metode MAUT dalam menghasilkan rekomendasi pemilihan bibit tanaman singkong. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang sistem pendukung keputusan dan penerapan metode MAUT. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian terkait pemilihan bibit tanam. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat membantu petani dalam menentukan bibit tanam singkong terbaik berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, efektif, dan efisien. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam menerapkan metode MAUT pada sistem pendukung keputusan di bidang pertanian. Yang C, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa maupun peneliti yang akan melakukan penelitian terkait sistem pendukung keputusan. Yang keempat, bagi instansi atau pengelola pertanian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan bibit tanaman singkong. Lalu ringkasan studi literaturnya. Menurut Amanda, membahas permasalahan penurunan produksi jagung di desa Nabutrasi yang terjadi selama periode 19 sampai 2023. Penurunan hasil produksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi cuaca yang tidak stabil, pengelolaan pertanian yang kurang optimal, serangan hama, tingginya harga pupuk, serta minimnya pengetahuan petani dalam memilih bibit unggul. Itu dia salah satunya. Lalu berikut penjelasan tentang penelitian terdahulu. Berikut ada beberapa penelitian
pemilihan bibit tanam singkong. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi alternatif bibit berdasarkan nilai dan bobot yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, kuantitatif. Lalu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kebun singkong Kilo 15 yang menjadi lokasi pengambilan dan terkait pemilihan bibit tanam singkong. Lalu untuk pengambilannya waktu dari hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 15 WIB. Lalu teknik pengumpulan datanya itu merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berikut beberapa data penelitiannya. Di sini ditunjukkan tabel dari penjelasan tentang data alternatifnya. Alternatif yang pertama itu singkong merah, yang kedua singkong putih. Karena di Balikpapan cuma ada 2 singkong ini aja. Lalu untuk kriterianya saya menambahkan 7 kriteria di sini. Yang pertama produktivitas, ketahanan hama, umur panen, harga, adaptasi, kualitas, dan ketersediaan bibit. Lalu berikut penilaiannya. Dan di sini ada beberapa gambar. Dan di sini hasil dari pengambilan penilaiannya. Lalu lanjut ke simulasi. Di sini saya sudah membuat simulasinya. Untuk bobot di sini saya sudah menentukan bobotnya dari kriteria 1 sampai kriteria 7. Diketahui bahwa kriteria 1 ini merupakan bobot yang paling tinggi. Lalu indikator penilaiannya itu memakai skala Likert dari nilai 1 sangat buruk sampai nilai 5 sangat baik. Berikut penilaiannya. Singkong merah dari kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Lalu total menjadi hasilnya seperti ini. Ini lupa saya edit ya. Lalu berikut ini rumusnya untuk mencari nilai maksimum minimum. Di sini berikut nilai minimumnya. Untuk mencari nilai minimum tinggal mengikuti simulasi seperti berikut. Dari sini lalu sampai sini. Salah ya. Dari sini. Jadi begitu ya simulasinya. Ini di bawah sama aja. Dia akan mengikuti. Lalu untuk mencari nilai perhitungan seperti di sini mengikuti rumusnya. Nilai X dikurang X min per X max dikurang X min, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk simulasinya bisa contoh seperti ini. Mulai dari nilai ini dikurang nilai X min.
itu ya. Jadi semuanya sama, hasilnya seperti itu. Lalu langkah terakhir, perkalian metode normalisasi dengan bobot kriteria. Rumusnya itu dari nilai yang ada di sini dikalikan dengan bobot yang ada di sini. Mengikuti dari rumusnya seperti ini, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi begitu simulasi dari saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.